Jokowi presiden terbaik terhebat. Dia rela berkorban demi bangsa dan rakyat Indonesia. Lihat sampai habis, agar paham. Salam Pancasila, salam kritis, salam peci merah. Video saya kali ini saya beri judul Jokowi tetap hebat dan terbaik dengan jiwa patriotisme tertinggi, cinta NKRI. Ya. Ini saya paparkan intisari dari Pilpres atau Pemilu 2024. Ya, kalau kemarin kan kulit-kulitnya gitu. Nah, pertarungan Pilpres 2024 ini sudah memasuki masa kampanye. Ya. Coba kalian lihat, tidak ada satupun mencuat isu tentang agama. Ya. Paling isunya tentang baliho, tentang MK, tentang Gibran, ya. Yang ini adalah isu-isu yang wajar, ya, dalam proses atau pentas demokrasi, ya. Karena memang di Indonesia ini tidak boleh, ya, agama dijadikan isu politik, itu, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalian kan tidak sadar. Oh iya ya, gitu, ya. Nggak ada satupun isu agama. Kaum radikal tidak bisa masuk. Ya, kenapa begitu? Nah, ini adalah peran serta tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh religius. Ya, yaitu salah satunya adalah NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. Ormas agama, ya, kan gitu. Ini buktinya kan di paslon nomor urut 1 itu ada Caimin. Yang kita tahu dia adalah keponakan dari Gus Dur. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kiai-kiai NU kan tetap harus menjaga Caimin. Ya, agar di paslon nomor urut 1 itu tidak ditunggangi kaum radikal yang akan memakai kampanye isu agama. Tuh di nomor urut 1. Di nomor urut 2 pun sama. Walaupun Prabowo itu nasionalis, ya, tetap ada Gibran di situ. Yang mana Gibran itu anak Jokowi. Ya, Jokowi itu ya anti radikal. Ya, kaum radikalisme kan nggak suka sama Jokowi karena Jokowi lah yang berhasil memadamkan, ya, perjuangan mereka memakai isu-isu agama yang bisa memecah belah. Kan era Jokowi itu bisa dituntaskan. Ya, apalagi di pasangan nomor urut 3. Ya, Ganjar Pranowo mewakili kaum nasionalis, Mahfud MD mewakili kaum religius NU, kan gitu. Jadi NU ini juga berkewajiban menjaga Mahfud MD selain menjaga Caimin, gitu, ya. Nah, tentunya ini ada tujuan-tujuan besar, ya, yaitu menyelesaikan program yang sudah dimusyawarahkan, yang dilaksanakan oleh Jokowi selama 2 periode atau 10 tahun. Ya, karena memang semua mengakui bahwa kinerja Jokowi selama 10 tahun itu memuaskan. 80% lebih rakyat Indonesia merasakan, ya, hasil kerja pembangunan Jokowi. Makanya, ya, semua bersepakat untuk bisa melanjutkan program sampai tuntas. Minimal 2 periode lagi. Ya, akan terpilih presiden yang akan melanjutkan, ya, cita-cita pembangunan Jokowi dan semua tokoh tadi. Gitu. Makanya saya berpikir kalau ada capres yang akan melakukan perubahan, ya, tidak melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh presiden selama 2 periode ini, ya, nggak usah dipilih gitu. Karena dia akan memulai dari nol lagi gitu, ya. Gitu. Ini logika loh, ya, bukan soal pengaruh mempengaruhi gitu, ya. Nah, kader NU ikut kontestasi Pilpres. Ya. Kenapa kader NU harus ikut kontestasi Pilpres? Ya, karena kader NU ini adalah anggota NU, yang mana NU ini adalah ormas terbesar, ya, ormas Islam terbesar di Indonesia. Ya, akan menjadi salah
ketika Indonesia bisa dipecah belah oleh isu agama. NU yang bertanggung jawab itu, makanya NU harus ikut serta. Ya, nah, kader nasionalis juga begitu. Ya, Prabowo, Ganjar, Jokowi itu kader-kader nasionalis. Mereka harus berkolaborasi. Ya, bagaimana caranya membuat NKRI ini tetap aman, tentram dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Gitu. Ya, kita kilas balik sedikit. 2014-2019 kaum radikalis ini telah berhasil masuk ke sendi-sendi politik. Ya. Yang paling kentara sekali Pilkada DKI. Ya, betul-betul itu. Pertarungan itu betul-betul dimenangkan oleh kaum radikalis. Ya, dengan apa? Dengan memakai isu agama. Ya, ini sebetulnya kan sangat memalukan dan tidak boleh terjadi di negara Pancasila seperti Indonesia ini. Lalu 2014, ya waktu itu pertarungan antara Prabowo dengan Jokowi, ya itu juga mencuat itu, ya malah sampai muncul cebong dan kampret, ya macam-macam lah, ya 2019 pun begitu panas sekali, ya jadi rakyat ini tidak menikmati pesta demokrasi, ya yang dinikmati rakyat dalam 2 Pilpres 2014 yang paling parah 2019. Rakyat itu tidak menikmati pesta demokrasi, tapi menikmati atau mengalami perang demokrasi gitu. Demokrasi kok perang? Ya, nggak ada itu. Demokrasi itu musyawarah, mufakat untuk menentukan siapa yang layak jadi pemimpin. Ya, nah itu tadi kira-kira bisa dimengerti nggak? Ya, karena apa? Jelas semua sudah terskenario dengan baik. Ya, terskenario dengan baik. Ya, buktinya apa? Ya, tentunya ini sudah persetujuan partai-partai politik besar berbasis nasionalisme dan berbasis religius. Ya, buktinya Jokowi walaupun dihujat di sana sini tidak dipecat oleh PDIP. Gibran walaupun dicap pengkhianat, ya, walaupun dicap cawapres selundupan, ya, wah parah sekali. Itu pun tidak dipecat oleh PDIP. Bobi juga tidak dipecat, malah ketua PDIP, ketua DPP PDIP menyatakan bahwa tutup buku. Nah, ya kan? Artinya apa? Ya ini semua juga atas kesepakatan. Demi apa? Demi NKRI, ya, yang tetap aman dan damai. Ya. Agar apa? Agar pemerintah bisa mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 45. Ya, kemakmuran, ketenangan, keamanan, pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, jangan diganggu oleh isu-isu agama. Itu pun ya masih kaum radikalisme itu masih berusaha masuk gitu. Lewat apa? Ya, lewat isu perang Israel Palestina. Ya, mereka masih menggiring ya agar di Indonesia ini terpecah antara yang membela Israel dan yang membela Palestina. Ya, tentunya ini basicnya agama. Ya. Jadi perang di Israel Palestina itu perang perebutan wilayah, bukan perang tentang agama. Ya, kenapa? Karena di Israel pun 20%-nya itu umat muslim. Di Palestina juga ada umat Yahudi. Ya. Nah, ini kan berusaha disusupkan. Terakhir itu yang di Sulawesi Utara itu sampai terjadi perkelahian atau tawuran. Ya, untung cepat diredam. Ya, jadi saya setuju sekali bahwa Pilpres kali ini akan berlangsung dengan aman dan damai, dan kita akan mendapatkan pemimpin atau presiden yang nantinya akan mewujudkan ya kemakmuran dan kedamaian rakyat. Oke, mari merdeka. Pahami dulu, didengarkan sampai selesai.